Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Solehin solehat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar seperti biasanya. Ketika menaiki tangga pertama, baginda Rasul kemudian mengucapkan amin. Menaiki tangga berikutnya yang kedua, baginda Rasul pun mengucapkan amin. Dan ketika menaiki tangga yang ketiga, baginda Rasul pun kemudian mengucapkan amin. Tidak seperti biasanya baginda Rasulullah SAW pada saat itu, sehingga para sahabat tentu bertanya, ada apakah gerangan? Oleh karenanya, ketika selesai baginda Rasulullah SAW menyampaikan nasihatnya, para sahabat kemudian bertanya tentang kenapa tadi baginda ketika menaiki mimbarnya, kemudian setiap anak tangganya baginda mengucapkan kalimat amin, 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 seolah-olah mengaminkan ada yang berdoa di sampingnya. Kemudian baginda Rasulullah SAW pun menjelaskan kepada para sahabatnya. Baginda berkata, datang kepadaku Jibril menyampaikan 3 perkara. Yang pertama, celakalah orang yang diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi ketika Ramadan itu pergi, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, manfaatkan kesempatan ini untuk bisa kita menambah kualitas serta kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan suci Ramadan begitu luar biasa dahsyat ikhwatal iman. Dari mulai ganjaran pahalanya, aneka macam ibadahnya yang mungkin tidak akan kita temui kecuali ada pada bulan suci Ramadan. Salat sunnah tarawih dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi semangat kita, menjadi motivasi kita agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita, sehingga ketika Ramadan ini pergi meninggalkan kita, dosa-dosa kita pun ikut hilang juga bersama Ramadan bersamanya. Kemudian yang kedua, Jibril pun kemudian berkata kepadaku, sungguh merugi, celaka orang yang diberikan kesempatan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian tidak menyebabkannya menjadi ahli surga. Aku pun kemudian mengucapkan amin. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua, ternyata ikhwatal iman datang perintahnya setelah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya ini merupakan anugerah yang begitu luar biasa. Salah satu rangkaian ibadah yang begitu luar biasa. Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata harus diikuti kebaktian kita, baktinya kita kepada orang tua kita. Maka oleh karena itu, bagi siapapun kita yang masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama kepada kedua orang tuanya, muliakan keduanya, bahagiakan keduanya. Dengan apa? Tentu dengan berbagai macam cara yang sudah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan juga tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dunianya dan mudah-mudahan baik pula untuk akhiratnya. Bagi mereka yang mungkin sudah kehilangan kedua orang tuanya, jangan berkecil hati ikhwatal iman. Karena kewajiban berbakti bukan hanya ketika mereka berada di sekeliling kita, bukan hanya ketika mereka berada dekat dengan kita, bahkan ketika mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, masih ada kewajiban berbakti kita terhadapnya.
senantiasa berdoa kepadanya, rajin beramal soleh. Karena setiap amal soleh yang kita lakukan, insya Allah orang tua kita akan mendapatkan insentif pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikan anak-anaknya tercinta. Kemudian yang ketiga, Jibril pun berkata kepadaku, celakalah orang yang apabila disebutkan namamu Muhammad di sampingnya, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, siapa sih yang disebut dengan orang bakhil itu? Siapa sih yang disebut dengan si kikir itu? Ternyata si kikir dan si bakhil itu bukan hanya orang yang menahan hartanya kemudian tidak memberikannya kepada orang lain. Akan tetapi kata baginda Rasulullah SAW, al-bakhil idza dzukira ismi indahu falam yusalli alayya. Orang yang apabila disebutkan namaku di sampingnya, kemudian dia tidak bersolawat kepadaku. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, mari sama-sama kita banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena ikhwatal iman, orang yang begitu cinta kepada kita tentu adalah baginda Rasulullah SAW, yang satu saatnya dia khawatir tentang keadaan dan keselamatan umatnya, yang bahkan ketika di penghujung akhir hayatnya yang ditanya, yang kemudian menjadi perhatian khawatirnya adalah umatku. Sudah selayaknya kita membalas cinta baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah dengan banyak kita bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Usikum wa nafsi billah. Wallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.